Bab 062. Suasana masih hening di dalam ruangan itu. Yang terdengar hanya bunyi dentingan jarum jam yang setia melekat pada salah satu bagian dinding kamar. Via sejak tadi terus berkutat dengan pemikirannya sendiri. Tangannya bergerak tak jelas di atas nakas. Ia tengah melampiaskan kekesalannya lantaran hanya bisa memandangi dalang yang membuatnya harus merasakan hal-hal yang menyakitkan, terutama saat ayahnya meninggal dunia. Karena bahkan dirinya sendiri yang berstatus sebagai putri satu-satunya dari Tuan Danu tak dapat memimpin acara pemakaman ayahnya sendiri. Ia hanya bisa memandangi jenazah ayahnya dimasukkan ke liang lahat dari kejauhan tanpa bisa mendampinginya. Via menggertakkan giginya dan sedikit menggeram. Namun geramannya itu berhenti saat seseorang menerkamnya tiba-tiba. Zidane? Pria itu sudah memeluk Via dari belakang dan melingkarkan satu tangannya yang tidak cedera ke bagian pinggang wanita itu dengan begitu eratnya. Sejenak Via menikmati hangatnya pelukan yang sudah begitu lama ia rindukan, namun ia segera menyadari bahwa tangan Zidane yang cedera terhimpit oleh tubuh mereka yang saling menempel satu sama lain. Ia melepaskan tangan Zidane dan langsung membalikkan tubuhnya sehingga mereka saling memandang satu sama lain. Terima kasih Via, terima kasih, Zidane menangkupkan salah satu tangannya pada pipi Via dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih karena kau masih hidup, Zidane mengecup kening Via begitu dalam hingga matanya terpejam. Terlihat di sana bahwa air matanya mulai merembes dan membuat bulu mata lentik milik pria itu basah. Terima kasih, gumamnya terus-menerus setelah memasukkan Via ke dalam pelukannya yang paling dalam. Dengan posesifnya ia mengeratkan rengkuhan tangannya pada tubuh Via yang sudah amat sangat ingin ia temui. Via menyandarkan kepalanya dengan nyaman pada dada bidang milik Zidane. Ia pun ikut memejamkan matanya, menghilangkan kekalutan yang selama ini mendera dengan menikmati aroma maskulin yang selalu bisa membuatnya merasakan sebuah ketenangan. Selain mendiang ayahnya, hanya Zidane yang ia punya untuk membuatnya merasa aman dan damai. Haru yang Zidane rasakan adalah perasaan yang sama yang Via miliki saat ini. Air matanya pun mulai merembes keluar dari matanya yang terpejam. Lama-kelamaan mengalir dan terus mengalir hingga suara isak tangis terdengar masuk ke telinga milik Zidane. Pria itu melonggarkan pelukannya kemudian mengangkat dagu Via dengan lembut. Dilihatnya wajah Via sudah banjir air mata. Dengan menggunakan satu tangannya, Zidane menghapus air mata itu dengan hati-hati. Zidane mengecup kedua mata yang basah itu secara bergantian. Kemudian ia mengecup ujung hidung Via. Hingga akhirnya bibirnya mendarat pada bibir mungil merah muda yang sudah lama tak tersentuh olehnya. Sudah jangan menangis lagi ya, Zidane mengusap pucuk kepala Via yang kembali meringsek bersandar pada dada miliknya. Tapi ayah, Zidane, ucap Via sambil terisak. Biarkan ayah bahagia di sana, sayang. Saat ini masih ada aku yang akan selalu berada di sampingmu. Kau tahu, aku sudah berjanji pada ayah untuk membuatmu bahagia. Ayah sangat ingin melihatmu selalu bahagia. Jadi tolong jangan menangis lagi, ya, ucap Zidane untuk meredakan tangis Via dan langsung mendapat anggukan kepala dari wanitanya itu. Dan aku berjanji tak akan membiarkan kejadian seperti ini terulang lagi, mata Zidane membulat besar dengan sorot mata tajamnya. Aku sungguh tak sanggup kehilangan dirimu, Via. Aku bisa gila jika kau tak ada di sisiku. Aku tak mampu menanggung perasaan seperti itu lagi. Sungguh aku tak mampu. Kau adalah wanita pertama yang aku cintai, dan aku tak akan mencintai wanita manapun lagi jika kau tak ada. Zidane melepaskan pelukannya pada Via sehingga mereka saling berhadapan. Mata Zidane mulai berkaca-kaca mengingat bagaimana perasaannya saat pertama kali ia mendapat kabar bahwa Via telah tiada. Aku sangat mencintaimu, Via. Sangat mencintaimu. Aku tak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi, sayang, ucapan Zidane melemah dan melembut berbarengan dengan kening mereka yang saling berpaut. Kap. Aku juga sangat mencintaimu, Zidane, ucap Via dengan sorot mata yang begitu dalam setelah mengecup bibir prianya. Perlahan Zidane membalas kecupan lembut bibir wanitanya itu,
ia memberi cukup tekanan di sana seraya memejamkan mata. Via menyambut sentuhan lembut di bibirnya itu dan akhirnya ikut memejamkan matanya juga, menikmati cinta kasih yang Zidane berikan padanya. Lalu keduanya beralih dengan saling bibir masing-masing. Sepasang kekasih itu menyalurkan perasaan rindu dan kasih sayang yang begitu besar kepada satu sama lain yang telah lama mereka pendam. Zidane memperdalam kegiatannya dengan sedikit menekan tengkuk leher Via dengan menggunakan satu tangannya yang tidak cedera. Ia memundurkan langkahnya hingga Via terbawa dan membentur nakas yang berada di belakangnya. Kegiatan itu berlangsung terus-menerus hingga keduanya kehabisan nafas dan memutuskan untuk menyudahi apa yang mereka mulai. Zidane menempelkan keningnya pada kening Via. Mereka saling berebut oksigen dengan dada yang naik turun dan ritme yang amat cepat. Sejenak Zidane menipiskan bibirnya lalu kembali ia menenggelamkan kepala Via untuk bersandar pada dadanya. Ia merengkuh Via, memeluknya dan mendekapnya erat. Seakan ketakutan akan kehilangan Via begitu besar datang pada pikirannya saat ini. Aku sangat mencintaimu, sayang. Aku tak ingin kehilanganmu lagi, seru Zidane dengan suara parau dan tatapan sendu yang memandang lurus ke depan. Via tak mampu menjawab dengan kata-katanya, ia masih diliputi rasa haru saat mendengar ucapan Zidane barusan. Hingga akhirnya ia mengangguk di sana, di dalam pelukan pria yang sangat dicintainya. Kini Via dan Zidane sudah lebih rileks dengan perasaan mereka masing-masing. Mereka tengah duduk di salah satu jendela besar yang menghadap ke halaman. Via bersandar pada dada bidang milik Zidane sambil memainkan jemari tangan prianya itu. Sedangkan Zidane terus menghujani pucuk kepala Via dengan kecupan, namun matanya menatap lurus ke depan seolah tengah menerawang sesuatu yang memenuhi otak dan pikirannya saat ini. Sayang, maukah kau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah kecelakaan itu hingga akhirnya kau bisa selamat dan bertemu diriku seperti sekarang ini? Tanya Zidane yang langsung membuat Via membalikkan badannya untuk menatap Zidane langsung dengan serius. Ada apa? Jika kau keberatan tidak apa-apa, aku akan menunggu, ucap Zidane lembut seraya mengusap lembut pipi Via. Tidak, bukan begitu, aku hanya kaget saja tiba-tiba kau menanyakan hal ini, jawab Via dengan senyum manisnya. Baiklah, aku akan bercerita, Via mengambil tangan Zidane yang masih menempel pada wajahnya. Ia membalikkan badan lagi ke posisi semula dan melingkarkan tangan itu untuk memeluknya. Lalu ia mulai menceritakan kejadian naas yang menimpa mereka hingga akhirnya Via dibawa dan dirawat oleh Ben. Lalu, bagaimana bisa sekarang pria gila itu merelakan kau untuk datang ke sini? Bukankah seharusnya dia senang setelah mendapatkanmu di sisinya tanpa perlu memberitahu keberadaanmu padaku? Tanya Zidane sedikit emosi setelah mendengar penuturan Via yang sebagian besar adalah bentuk perhatian dan perlindungan Ben terhadap kekasihnya itu. Apalagi Zidane tahu bahwa Ben sejak lama memiliki perasaan lebih terhadap Via. Hei, mengapa kau jadi begitu bersemangat, sayang, tegur Via dengan kekahannya. Ia merasa lucu jika melihat Zidane sedang cemburu. Kakak memang sedikit gila, tapi dia adalah pria yang baik hati. Tak pernah sekalipun berniat merebutku darimu. Dia sangat tahu bahwa aku sangat mencintaimu, sayang. Aku tahu mungkin sangat menyakitkan baginya untuk merelakanku seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi, kita ini adalah orang dewasa yang harus bisa menghadapi perasaan kita masing-masing. Meskipun hal itu diliputi kekecewaan, sayang, ucap Via seraya mengusap-usap punggung tangan Zidane yang melingkar di perutnya. Kau tahu, bahkan ini adalah ide gilanya supaya aku bisa segera bisa bertemu denganmu. Dia tidak tahan melihatku terus saja bersedih. Aku ini kan adik kesayangannya, tambah Via dengan riang sambil membalikkan badannya. Zidane mendengus kesal saat lagi-lagi ia mendengar Via memuji pria lain di hadapannya. Ia memalingkan wajah dan mengerucutkan bibirnya, melempar pandangan keluar jendela untuk menghindari menatap Via. Karena jika sudah menatap Via, akan selesai sudah sesi kekesalannya setelah melihat wajah imut wanitanya yang sedang merajuk. Kap.
Kau seharusnya berterima kasih kepada kakak, bahwa ia telah menyelamatkan dan menjaga diriku sampai saat ini. Sayang, Via menangkup wajah Zidane supaya menghadap ke arahnya. Kap. Via kembali mendaratkan bibirnya pada bibir Zidane karena prianya itu berusaha memalingkan wajahnya lagi. Kap. Satu lagi ciuman saat bibir Zidane masih saja mengerucut menahan kesal. Kap. Satu lagi karena Zidane tak urung mengubah ekspresi menyebalkannya. Namun segera Zidane menahan tengkuk leher Via dan memulai permainan bibirnya di sana. Sejenak Zidane menyeringai penuh kemenangan, namun segera ia melanjutkan gerakan-gerakan yang membuat mereka terbakar. Ciuman kali ini lebih bergairah dan lebih lama. Sesekali keduanya tersenyum bersamaan. Dan segera Via menghentikan pergulatan bibir mereka dengan menggigit bibir bawah Zidane pelan. Ia merasa akan sangat berbahaya bagi keduanya jika nafsu sudah menguasai diri mereka saat ini. Kenapa berhenti? Tanya Zidane dengan nafas tersengal. Kening mereka kembali bertautan dan masih berusaha menetralisir nafas mereka yang masih pendek-pendek. Kau selalu saja punya cara untuk mendapatkan keuntungan, ucap Via sambil memukul pelan lengan Zidane. Tentu saja, aku adalah seorang pebisnis handal. Kau sudah tahu kan buktinya, ucap Zidane dengan angkuhnya sambil menyeringai lebar. Ayo kita lanjutkan. Bukankah kau juga mendapat keuntungan? Sayang, tambahnya seraya memberikan senyum menggoda. Tidak, tidak. Terima kasih, seru Via yang mulai menjauh dari tubuh Zidane. Ia memutuskan untuk duduk di pinggir ranjang. Via melipat kedua tangannya di atas perut seraya memandang Zidane dengan tatapan tajam. Wah, ternyata kau memang ingin aku mengambil keuntungan yang lebih banyak ya sekarang. Pria itu segera melompat dan mulai menghampiri Via dengan senyum yang begitu manisnya. Zidane tak pernah kehabisan akal jika sudah menyangkut Via. Ia selalu senang jika bisa melihat ekspresi Via yang begitu menggemaskan saat sedang marah ataupun merajuk. Pikiran jahilnya datang saat Via malah duduk di tepi ranjang. Meski sebagai lelaki normal ia seperti ditantang untuk segera melahap Via saat melihat tampilannya yang sangat menggoda saat ini. Setelan perawat dengan rok selutut dan ukuran seragam yang pas di badan, membuat Via nampak seksi di mata Zidane. Apalagi saat ini, bibirnya yang masih ranum dan lembab akibat kegiatan mereka barusan, ditambah dengan pose Via yang sedang menyilangkan salah satu kakinya, membuatnya dapat melihat sedikit paha putih mulus itu dan tertantang untuk segera memakan Via bulat-bulat. Namun tidak, Zidane sudah berjanji untuk tidak menyentuhnya sebelum mereka menikah nanti. Jadi yang bisa ia lakukan adalah dengan menggodanya saja, hal itu sudah cukup membuat hatinya puas. Zidane mendekat secara perlahan dengan seringai liciknya. Tatapan Zidane pada Via membuat wanita itu jadi semakin waspada. Ia tak dapat melihat dengan jelas apa yang Zidane pikirkan saat ini. Via mencengkram pinggiran ranjang sambil menatap Zidane takut-takut. Zidane semakin mendekat dan mulai memerangkap Via agar tak dapat beranjak dari sana. Ia menghentikan langkahnya saat jarak di antara mereka hanya tinggal satu langkah saja. Pria itu membungkukkan badan agar wajahnya sejajar dengan wajah Via. Via menguatkan cengkeraman tangannya pada sisi ranjang itu sambil terus memundurkan tubuhnya karena Zidane melakukan hal sebaliknya dengan terus mencondongkan tubuhnya ke arah Via. Kau, apa yang mau kau lakukan, Zidane? Seru Via terbata-bata. Menurutmu? Sayang, Zidane mengukir senyum menggodanya sambil terus mencondongkan tubuhnya ke arah Via. Via berdecak kesal. Ia pun tak kalah cerdiknya, sebuah seringai muncul dari bibirnya. Jangan salahkan aku, jika aku pintar, batin Via senang. Via menempelkan jari telunjuknya pada bagian tangan Zidane yang patah dan memberi sedikit tekanan di sana. Ia ingat jika tadi Ben melakukan hal yang sama dan Zidane mendesis kesakitan. Via tahu titik kelemahan Zidane saat ini. Au, Zidane menjerit kencang dan langsung memberingsut ke ranjangnya. Ia berguling ke kanan dan ke kiri sambil terus memegangi bagian tangannya yang terasa nyeri. Sontak hal itu membuat Via menampilkan gurat khawatir pada wajahnya. Zidane, seru kemudian.
Namun yang disebutkan namanya masih juga tidak memberikan respon. Zidane masih merintih kesakitan saat ini. Zidane, ada apa? Di bagian mana yang sakit? Tapi Zidane masih tak bergeming untuk menjawab pertanyaan yang Via lontarkan padanya. Sudut bibir Via melengkung ke bawah. Ia amat sedih dan menyesal karena telah membuat Zidane menjadi kesakitan. Via bingung dengan apa yang harus dilakukannya saat ini. Ia menggigit ujung jarinya sambil mengetuk-ngetukkan kakinya ke lantai. Hal yang biasa ia lakukan jika dalam kondisi gugup seperti sekarang. Zidane memicingkan sedikit matanya untuk melihat bagaimana reaksi Via saat ini. Kemudian ia menyunggingkan sebuah senyuman sejenak ketika melihat Via yang benar-benar sedang khawatir terhadapnya. "Jangan harap kau menang dariku, sayang," ucap Zidane dalam hati. "Ah iya, kakak, mungkin aku bisa meminta bantuannya," seru Via setelah ide cemerlang itu muncul dalam benaknya. Baru saja Via akan melangkah, tangannya sudah ditarik hingga tubuhnya jatuh di ranjang tepat di atas tubuh Zidane. Pria itu melingkarkan tangannya yang tidak cedera pada pinggang Via supaya wanitanya itu tidak bisa kabur darinya. Dan seringai sempurna terbit pada bibir pria itu. "Jangan coba-coba memanggil pria lain saat kau hanya sedang berdua denganku," ucap Zidane lembut namun jelas dengan penekanan di sana. "Kau mengerjaiku lagi?" Via membulatkan matanya dengan tatapan kesal. Ia menjadikan tangannya penyangga tubuhnya pada dada bidang Zidane. Via mencoba melepaskan diri dari Zidane yang hanya menggunakan satu tangannya. Namun itu juga sia-sia karena Zidane telah mengunci kakinya dengan kaki milik Zidane. Sehingga bahkan bergerak pun Via tak bisa. "Apa kau tidak mendengar peringatanku barusan, sayang?" ucap Zidane lembut namun masih terdengar tajam. "Atau kau benar-benar ingin aku menghukummu saat ini juga?" Zidane membisikkan kalimatnya pada sisi telinga Via. Ia menghembuskan nafas hangatnya hingga menimbulkan senyar kemerahan di sekitar sana dan membuat Via bergidik tentunya. Sesaat Via memejamkan mata menikmati hangat nafas yang menerpa kulitnya. Namun pikiran jernihnya lebih menguasai dirinya saat ini. Ia tersenyum penuh arti. Via membelai lembut pipi Zidane, mengabsen setiap jengkal wajahnya dengan lembut menggunakan jemari lentiknya. Dan, jemarinya berhenti pada tempat semula ia memulai gerakan di wajah prianya. Lagi, Via membelai lagi pipi itu dengan lembut hingga Zidane tersenyum manis padanya. "Rasakan ini," batin Via. "Ah!" teriakan Zidane memekikkan telinga setelah rambut halus di sekitar telinganya ditarik oleh Via dengan begitu bersemangat. Ia mengusap-usap bagian jambangnya yang terasa nyeri dan pedas pada kulitnya. Via sudah duduk di atas perut Zidane sambil melipat kedua tangannya di depan. Ia memasang wajah garangnya untuk menatap Zidane dan menampilkan kekesalannya yang sempurna. "Sakit?" tanya Via dengan nada meremehkan. Zidane menggelengkan kepala seraya memasang wajah polosnya. "Kalau begitu aku tambahkan di sisi lainnya, bagaimana?" Via tersenyum ramah sambil mengajukan penawarannya.